Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur. Hari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dikaruniai rezeki yang melimpah, sehingga kita masih bisa bertemu di hari Sabtu ini. Hari ini masih spesial ya dalam rangka Hari Batik Nasional 2022. Dan hari ini dan minggu depan cukup spesial waktunya ya. Biasanya kita jam 10 pagi mulainya. Khusus untuk minggu ini dan minggu depan, kita menyesuaikan hari spesialnya dengan narasumber yang juga sangat spesial. Hari ini dan minggu depan narasumbernya sangat spesial. Jadi hari ini kita pukul 13 mulainya. Tadi juga mohon maaf buat teman-teman semuanya yang sudah terpatok waktu pagi biasanya ya. Hari ini kita khusus 2 minggu ini dalam rangka Hari Batik, kita mulai jam 1 siang. Ada Ibu Hani, ada Bu Hani di depan saya. Mau mulai Zoom Ibu. Baik, kemudian ada Bu Hani Winoto Sastro barusan. Ya mungkin teman-teman semuanya kenal ya semuanya. Baik, tema hari ini sangat menarik ya, sangat menarik. Ada yang bilang batik 5.0 ya. Ada yang bilang juga ini mengenai transformasi. Nah, nanti apa sih yang akan disampaikan oleh narasumber kita? Nah, nanti kita dengarkan ya semuanya ya. Siapa narasumber kita nanti akan dikenalkan oleh moderator kita. Seperti biasa, sebelum kita mulai acara, kita coba sepatah dua kata batik ya dari ketua kita, Bapak Dr. Haji Komarudin Kudia SIP MSN. Monggo Pak Komar, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam batik Indonesia. Ya. Yang terhormat narasumber kita di sini Dr. Farid Abdullah, kemudian juga moderator kita Mas Pri, juga tentunya kepada seluruh ya, yang hadir pada hari ini, para pemerhati, akademisi, pecinta, kolektor, kemudian perajin barangkali ada yang hadir hari ini. Saya mengucapkan semoga hari ini kita semua mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin. Jadi kalau kita melihat tema minggu ini Batik 5.0, mestinya kita harus seluruh perajin batik ini harus menyiapkan diri ya, membuka diri, bisa melakukan semacam kolaborasi ya, karena kalau sudah berkaitan dengan teknologi, mohon maaf, sebagian besar dari perajin batik kita ini masih gaptek, masih jauh dari apa yang biasa dilakukan oleh para akademisi, para saintis untuk mengembangkan batik-batik ini. Jadi akan kita dengarkan beberapa poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Farid Abdullah ini, yang akan berkaitan kalau sudah berbicara dengan teknologi ya 5.0 ya, beberapa bulan yang lalu juga kami telah meluncurkan satu batik pendulum. Ini adalah bagian dari, mungkin bagian kecil saja dari teknologi yang sudah masuk ke dalam 5.0. Karena ke depan ya pengembangan dari batik pendulum ini kita akan sudah menggunakan teknologi, bisa menggunakan data komputer, atau kita bisa setting ya gerakan pendulum itu bisa dioptimalisasi dan yang kita tambahkan. Dan ini sudah pasti butuh dukungan programmer ya, kemudian juga mekatronik yang sudah pasti, dan ini bidangnya fisika teknik ya. Jadi nah, itu bukti bahwa perkembangan di dunia batik ini sangat cepat sekali. Setelah ada fotonik batik, kemudian juga ada batik analyzer, kemudian juga nanti akan
tumbuh berkembang batik-batik yang lain, dan ini semua perajin batik harus menyiapkan diri, membuka diri, bisa dengan cara berkolaborasi, ya, karena tidak mungkin kita tiba-tiba harus loncat melakukan lompatan-lompatan ke dunia teknologi yang sekarang. Dan namun dengan kata kolaborasi, insya Allah nanti seperti yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Farid ini, trik-trik bagaimana agar perajin batik memasuki dunia yang berbeda. Artinya dunia yang sudah mencapai, mungkin kalau dibilang dari teknologi batik adalah teknologi batik kekinian gitu ya. Jadi kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Farid. Terima kasih atas kehadirannya semua. Mohon maaf, APBBI tetap memiliki komitmen harus memberikan yang terbaik untuk dunia batik Indonesia. Itu saja, terima kasih Mas Pri, mohon nanti dilanjutkan, dan nanti setelah penyampaian dari Pak Dr. Farid, seperti biasa Bakul Batik Mas Agus yang kini lagi ada di Jogja, silakan Mas Agus dilanjutkan ya. Syukur-syukur sekalian dengan live di sana Bakul Batiknya ya, menyampaikan batik-batik yang ikut dalam pameran. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Mas Pri, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Komar atas salam batiknya di pagi hari, di siang hari ini. Baik teman-teman semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan selalu terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selalu support ya di acara APPBI, yang setiap baik acara Zoom maupun acara-acara yang lain. Terima kasih juga untuk yang lainnya yang selalu setia, seperti Bu Mirlani, Bu Wayan Lesi, ada Bu Ina, kemudian Bu Ken Ati ada hadir juga di sini, kemudian Bu Tuti dan lain-lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk hari ini kita akan dipandegani sebagai moderator oleh Mas Pri. Mas Pri adalah salah satu rekan kita, pendiri APBBI, owner dari Batik Mahadewi dari Sragen. Dia juga seorang anak muda yang kalau menurut saya multi talenta ya. Untuk di batik beliau adalah, Mas Pri adalah multi talenta dan sangat cocok sekali untuk mengatur acara hari ini mengenai transformasi 5.0. Wah, nanti ini bakal rame nih. Ada tandingannya nih nanti Pak Farid. Baik, tanpa buang-buang waktu, monggo Mas Pri, acaranya monggo, silahkan saya serahkan kepada Mas Pri untuk diapakan nih Mas Pri, monggo, mau diacak-acak boleh, mau diapakan boleh, monggo saya serahkan panggung Zoom kali ini ke Mas Pri. Baik, terima kasih Mas Agus yang luar biasa, yang energik, yang kemarin saya cari-cari di Jogja ternyata masih ada di Jakarta. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu lagi di Zoom kali ini. Oke, Bapak Ibu sekalian pecinta batik Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berbahagia, dan selamat menikmati tema batik story kita kali ini, yaitu batik dan transformasi masyarakat 5.0. Nah, di sini nanti kita akan diberi materi, akan ada pemaparan yang luar biasa dari beliau yang luar biasa, yang beliau adalah guru kita, salah satu dokter yang bergelut dan mentasbihkan dirinya untuk kemajuan batik Indonesia. Nah, beliau adalah Cak Farid. Saya nyebutnya Cak Farid karena ternyata beliau adalah kelahiran Surabaya. Nah, beliau bernama lengkap Dr. Andes Farid Abdullah Priyadi MSN. Beliau ini sudah rektor kepala dan pembina utama. Saya yakin sebentar lagi beliau adalah salah satu profesor kita yang akan menggeluti, mengembangkan, dan semakin memoncerkan batik kita hingga ke dunia barat, timur, maupun seluruh global bumi. Nah, itu harapan kita semua. Oke, beliau adalah pengajar
Selain pengajar, beliau adalah juga seorang peneliti, dan pasti kalau seorang pengajar yang mau meneliti itu ilmunya luar biasa. Beliau menghabiskan waktu sarjananya adalah di Institut Teknologi Bandung dengan jurusan atau program studinya adalah desain, ya, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Untuk pasca sarjana, beliau menghabiskan lagi waktunya di ITB. Jurusan dan program studinya masih sama, yaitu desain di Fakultas Pasca Sarjana. Nah, untuk doktoral beliau mengambil di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Beliau rajin mengikuti pelatihan dan juga melatih. Beliau juga rajin untuk melakukan penelitian. Di antaranya adalah pengembangan varian produk kria anyam berbahan bambu tali pada perajin Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya. Beliau juga mengembangkan desa sehat, cerdas, dan sejahtera sebagai laboratorium sosial dan pendidikan melalui workshop Kria Celup Jumputan pada guru-guru dan anggota PKK di Desa Nagrok, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Nah, yang menarik terkait dengan batik, beliau pernah melakukan penelitian terkait simbol-simbol pola batik Keraton Yogyakarta 1877 hingga 1988. Kajian sejarah kesenian, rentangnya 1 abad, hasilnya pasti luar biasa. Pada tahun 2018, beliau juga melakukan penelitian warna Asia batik Cirebon Trusmi, Jawa Barat. Nah, itu beberapa penelitian beliau yang tidak lepas dan tidak jauh dari batik. Dan pada tahun 2019, beliau melakukan penelitian terkait penerapan teknologi pewarnaan kain batik ramah lingkungan untuk meningkatkan kualitas produk karya perajin batik. Jadi sudah tidak bisa kita ragukan lagi ya, kemampuan beliau, asistensi beliau yang luar biasa untuk dunia batik kita, dan juga pemahaman sejarah dari beliau yang tadi meneliti dengan rentang 1 abad. Sungguh itu adalah kejeniusan tersendiri bagi kita tentunya. Oke, Bapak Ibu, pecinta batik Indonesia, terima kasih. Anda yang ada di Singapura, di Madura, di Bandung, Jakarta, Solo, dan seluruh tempat-tempat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kami sampaikan banyak terima kasih karena Anda tetap setia untuk mengikuti Batik Story APPBI. Oke, tanpa memperpanjang pembukaan yang saya lakukan, kita langsung tampilkan beliau Bapak Dr. Andes Farid Abdullah Priadi MSN, guru batik kita. Monggo silahkan Pak Farid. Matur nuwun Mas Pri Mahadewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Salam budaya. Salam kebajikan. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Farid Abdullah. Mungkin baru kali ini kita berjumpa. Ini ada kakak kelas saya ini Mbak Ken. Ada guru saya juga Pak Haji Komar, dan semuanya saya aturkan salam hormat. Baik, kita mulai saja. Saya share screen ya. Iya Pak. Sudah tampak? Sudah. Ya, Mas. Baik. Presentasi ini saya mulai saja dengan langsung saja ini.
Kok nggak jalan ya? Nah, ini. Once upon a time. Alkisah atau menurut Haji Agus zaman dhisik atau bahasa Sunda Bareto ya. Ini ada peta Pulau Jawa yang dibuat pada abad 18 supaya ada gambaran sedikit pada saat saya membahas tentang Gusti Ratu Kencono sebagai permaisuri Pakubuwono III. Pada masa ini, Pulau Jawa adalah tanah yang gemah ripah lojinawi, ini tanah yang sangat subur, sudah dikuasai oleh VOC atau Serikat Dagang Belanda, dan berikutnya pada masa ini ketika Kanjeng Ratu Kencono berkuasa, itu adalah masa Pakubuwono III ya. Pakubuwono III adalah Raja Surakarta setelah Perjanjian Giyanti pada 1755. Perjanjian Giyanti ini menjadi sangat penting karena melalui perjanjian itu Mataram dibagi dua, terbelah dua antara Surakarta dan Yogyakarta, dan Pakubuwono III adalah raja pertama Surakarta yang diangkat oleh atau dinobatkan oleh gubernur Jenderal VOC, yaitu Baron van Hohendorf pada tahun 1762. Beliau, Pakubuwono III ini diangkat pada usia 17, ya, usia yang sangat muda. Sebelumnya beliau bernama Raden Mas Suryadi. Ya, ini di depan kita lihat ada Pakubuwono III, ilustrasi yang saya dapat dari Wikipedia. Pada masa itu kita harus melihat kondisi Pulau Jawa sedang penuh konflik sebenarnya, penuh gejolak. Karena Mataram terbagi dua atau dibagi dua oleh VOC, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Kemudian dibagi lagi, Yogyakarta dibagi dua dan Surakarta demikian ya. Yang menarik juga pada masa yang penuh konflik ini sempat ada dua Pakubuwono ya. Pakubuwono III ini sempat ada dua nih. Dikisahkan Raden Mas Said tetap bersikeras menginginkan Pakubuwono III ini. Tapi kemudian melalui perjanjian Salatiga 1757 akhirnya menjadi Hamengkubuwono pertama untuk mendiami Yogyakarta. Itu ilustrasi tentang Pakubuwono III. Baik. Ilustrasi berikutnya adalah ketika masa Pakubuwono III ini, Ratu Utama atau Ratu Hemas dengan selir-selirnya, dengan putranya sebanyak 16, itu tidak ada yang memiliki putra gitu, melahirkan putra, sampai kemudian ada problem dengan regenerasi beliau. Bentar, ini kenapa lambat nih? Nah, salah satu selir dari Pakubuwono III adalah
Kanjeng Ratu Kencono. Kanjeng Ratu Kencono ini yang semasa muda disebut Roro Beruk adalah keturunan ke-6 dari Ki Ageng Karanglo ya. Ki Ageng Karanglo ini adalah tokoh yang menyambut Ki Gede Pamanahan dan Panembahan Senopati saat membuka Alas Mentau. Alas Mentau itu kemudian menjadi kota Yogyakarta sekarang. Dahulu sulit dibayangkan ketika Malioboro, Beringharjo, atau alun-alun itu adalah hutan, ya, hutan lebat yang disebut Alas Mentau, karena relatif cukup landai dan Ki Gede Pemanahan dan Panembahan Senopati membuka itu menjadi keraton yang baru. Pada masa mudanya, Kanjeng Ratu Kencono ini bernama Roro Beruk. Menurut Dr. H.C. Graf, dilaporkan awalnya beliau adalah seorang penjual arang di Desa Coyudan, Surakarta. Ya. Ini mirip seperti Hamengkubuwono ke-7 yang disebut Pangeran Biting karena menjual sapu lidi. Jadi banyak kerja keras pada leluhur kita atau leluhur di raja-raja Jawa yang tidak semanis yang kita lihat. Jadi Kanjeng Ratu Beruk ini dahulu adalah penjual arang di Coyudan, Solo, sedangkan ayahnya adalah abdi dalem bernama Wirorejo yang bekerja sebagai pelantun Macopot di Keraton Surakarta. Karena suaranya yang merdu, ayahanda Ratu Beruk ini sering membawa Roro Beruk yang masih muda ke Keraton Surakarta untuk mendampinginya, hingga kemudian ada kesempatan beliau menjadi penari bedoyo, ya, penari sakral yang kemudian meningkat. Bisa jadi Pangeran Pakubono III tertarik PB3 menjadikan salah satu selirnya. Karena Kanjeng Ratu Kencono ini basis atau dasarnya adalah melayani atau pandai pelayan, mohon maaf. Beliau selalu istilahnya sregep ya, cekatan, selalu sibuk bekerja, termasuk membatik. Nah, kesibukan inilah yang menjadi cikal bakal terciptanya motif batik teruntum. Di sisi lain, kondisi pada masa Pakubono III itu, Ratu Utama atau Ratu Hemas belum memiliki putra. Dan itu menjadi penting bagi kelanjutan Keraton Surakarta. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya mendapat cerita tentang Kanjeng Ratu Beruk ini 2 kali ya, di Museum Ulen Sentalu pada tahun 2011 dan juga dari pemandu di Museum Danar Hadi yang menceritakan tentang penciptaan motif teruntum tersebut. Cerita itu ternyata sangat berkesan buat saya dan saya coba menggali lebih jauh. Bagi saya cerita teruntum ini menggetarkan sanubari saya ya. Jadi dikisahkan kalau menurut versi pemandu di Museum Ulen Sentalu itu perhatian dari Pakubuwono III sangat berkurang, bisa jadi karena konflik di Keraton Surakarta, dan Keraton Surakarta III Surakarta pada masa PB itu dikepung oleh Raden Mas Said terus-menerus. Jadi penuh tekanan, kalau tidak dilindungi oleh VOC, mungkin Keraton Surakarta sudah jatuh.
Ya, berkali-kali digempur oleh Raden Mas Said, tapi tidak berhasil dan berhasil dipatahkan oleh Surakarta di masa PB3. Di tengah kekalutan itu tentu kondisi dapat dibayangkan penuh tekanan, ya, penuh ancaman. Nah, kondisi yang penuh tekanan itu tentu tidak nyaman untuk seorang raja Pakubono III, dan perhatiannya berkurang kepada Ratu Beruk. Di tengah kesedihan itu, kan Ratu Beruk memutuskan menyendiri dan memperhatikan bintang-bintang, ya, di malam hari, dan beliau memperhatikan bintang-bintang, juga memperhatikan bunga-bunga tanjung yang jatuh di keputren, dan beliau memutuskan untuk membatik. Saya termasuk orang yang percaya ketika sehelai batik dibuat dengan proses yang tekun, dilakukan dengan terus-menerus doa, ya. Mungkin kalau di Islam menyebut kebesaran Allah, dalam keyakinan saya, ketika ucapan atau doa itu disebutkan terus-menerus, menjadi jalan untuk dimudahkan, ya. Konon Ratu Beruk membatik itu belum ada namanya, belum ada nama apa ini, tapi sambil menangis gitu, ya. Waduh, mohon maaf saya jadi ikut ke bawah nih. Dan ketika sudah selesai, mungkin hampir 2 bulan proses pembuatan batik Truntum itu, mohon maaf, belum ada namanya waktu itu. Ketika 2 bulan pembuatan itulah, Pakubono III bertanya-tanya, kemana ini Ratu Beruk? Tidak pernah terlihat. Kemudian Ratu Hemas menjelaskan Ratu Beruk sedang di keputren membatik, dan didatangilah oleh Pakubono III itu ke keputren dan menyaksikan helai kain yang kita saksikan di depan ini, Bapak Ibu sekalian. Dan atas restu Pakubono III, beliau memberi nama Truntum, ya, untuk motif yang diciptakan ini, yang artinya bersemai kembali atau tumbuh. Jadi doa dari Kanjeng Ratu Beruk pada saat penciptaan ini membuat Pakubono III tumbuh kembali sayang, cinta terhadap Kanjeng Ratu Beruk. Ya, kemudian diangkat menjadi Kanjeng Gusti Kencono, ya, pada tahun 1762. Bapak Ibu sekalian, perhatikan di depan ini ada motif sebenarnya sangat repetitif, ya, sangat simpel. Tapi ini kalau saya lihat jadi semacam doa kalau terus-menerus diulangi, ya. Bisa memohon kepada leluhur, juga pada Sang Maha Pencipta, ya. Berikutnya, kemudian pada masa-masa berikutnya, motif ini memiliki filosofi. Mohon maaf, saya jelaskan dulu tentang filosofi, yaitu mempersatukan kembali cinta yang hampir pudar. Motif ini memiliki filosofi yang tinggi, mengarah kepada hubungan cinta kasih manusia, ya, yang digambarkan dalam rangkaian bunga-bunga tanjung yang bertebaran. Bisa juga melihat bintang-bintang di malam hari
di mana maknanya ada cahaya dalam kegelapan, di mana bagi siapa aja yang mengikuti dan menjalankan ajaran terkandung di dalamnya, maka manusia menjadi sosok yang seutuhnya, yang memahami hubungan cinta kasih kepada sesama manusia. Berikutnya, dalam perkembangannya kemudian motif Truntum juga berkembang pada masa-masa Mangkunegoro ke-8 atau kurun 1920-1987. Motif Truntum bertambah atau berkembang. Contohnya mengenai sawat lar ya. Ini penambahan sayap pada motif Truntum. Sawat lar ini memiliki arti sayap Garuda, Gurdo ya, yang melambangkan kekuatan dan kedamaian dari Dewa Wisnu. Nah, ini menarik juga nih. Mengapa unsur Dewa Wisnu atau kisah Ramayana Mahabharata masuk? Konon menurut Peter Carey pun ya, kata Yogyakarta kemungkinan berasal dari kata Ayodhya. Ayodhya adalah kerajaan di pewayangan yang diolah menjadi Ayodhyakarta. Jadi ada sinkretisme antara nilai-nilai pewayangan, termasuk tadi konsep sayap, sawat Dewa Wisnu yang dimasukkan pada motif Truntum. Artinya motif ini terus berkembang, juga kemudian dipakai pada upacara pernikahan Jawa, seperti upacara Midodareni, akad nikah dan resepsi pernikahan. Waduh, saya nangis nih. Saya dipakaikan ini juga. Ya, karena dalam ajaran mikrokosmos masyarakat Jawa, yaitu kiblat papat lima pancar dan sifat ajaran Astabrata dan Astagina. Ajaran tersebut mengajarkan sifat-sifat kebaikan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terbangun cinta kasih terhadap sesama manusia. Juga kepada istri kepada suami, suami kepada istri. Demikian berikutnya. Ini, maaf. Nah, ini berikutnya adalah motif Truntum Kukilo Kasmaran. Mohon maaf kalau ada kekeliruan penyebutan, yang melambangkan ketentraman dan kerukunan umat manusia berupa penggabungan ya, ada sayap juga, ada sawat nih, sawat lar yang berkembang. Versinya ini versi biru ya, artinya terjadi transformasi juga dari kondisi yang penuh tekanan, kemudian diolah menjadi motif yang dapat menumbuhkan rasa sayang, rasa cinta yang semakin berkembang kepada sesama manusia. Berikutnya, nah ini contoh-contoh pengembangan motif Truntum yang memasuki periode-periode berikutnya diolah, ditambahkan, intinya tetap untuk menjelaskan kehidupan
bahwa sinar cahaya yang terang dapat mengayomi kehidupan manusia. Ada Teruntum Debyah, Teruntum Sri Kuncoro, ya. Mungkin Bapak Ibu banyak yang lebih tahu dari saya. Pengembangan ini repetitif ini saya kira sangat baik. Artinya sampai sekarang pun tetap dibuat. Ya. Berikutnya. Nah, kalau ditanya apa relasinya ilustrasi tadi dengan masyarakat 5.0, saya akan coba hubungkan nanti. Ini sebenarnya agak terlalu jauh ya. Tapi ada transformasi rasa ya. Rasa yang ditransformasikan dari ciptaan Kanjeng Ratu Kencono kepada Pakubuwono III, dan rasa itu diharapkan tumbuh dan terus berkembang. Dan tampaknya transformasi itu berhasil menumbuhkan rasa sayang dari Pakubuwono yang terbukti beliau mencari di mana Ratu Beruk, ya, selir beliau. Biasanya raja karena selirnya cukup banyak seringkali melupakan selir-selir tertentu ya. Tapi ikhtiar dari Kanjeng Ratu Beruk dapat kita contoh, dapat kita tiru bahwa ketika rasa sayang itu perlu ditumbuhkan, kita dapat memohon kepada Sang Maha Pencipta melalui doa, melalui Al-Fatihah. Insya Allah dimudahkan ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini saya orangnya sensitif juga ini. Aduh, kalau cerita tentang Kanjeng Ratu Beruk ini saya bisa terbata-bata nih ya. Jadi baik, sebelum layar tahap pertama saya tutup, saya cerita sedikit juga tentang kemarin oleh-oleh dari saya diundang minggu lalu, baru pulang dari Malaysia selama 6 hari. Saya mendapat undangan dari Her Majesty Ratu Iskandariah Azizah, The Queen of Malaysia, selama 6 hari di Putrajaya. Alhamdulillah saya diminta bicara tentang fenomena batik saat ini di Indonesia ya. Tapi itu biasa saja bagi saya. Dan di acara itu, acara ASEAN ke-8, kelanjutannya Yogyakarta 2019. Nah, yang menarik bagi saya, ini saya menjadi sangat bermakna bagi saya. Ketika hari ketiga, kita itu diundang makan malam, Bapak Ibu sekalian. Makan malam di Istana Negara Malaysia yang sangat luar biasa luasnya. Konon itu terluas di Asia Tenggara. Luas sekali, jadi kalau saya main bola di lapangan di dalamnya itu yang penuh karpet, karena saya masih bisa ya. Sedemikian luasnya, kita makan malam, dinner, seluruh delegasi ASEAN. Dan ada satu potongan adegan yang membuat saya terkejut. Saya penasaran makan malam di Istana Malaysia itu apa sih yang dihidangkan gitu ya. Ketika dihidangkan itu, makanan yang pertama keluar adalah jeranan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau belum? Masya Allah, ini apa ini saya tanya? Ini jeranan, ini sayur dan bumbu kacang gitu ya. Kemudian ada lontong juga. Loh, ini lontong ini kalau di Indonesia. Oh, kami sebutnya nasi impit. Saya ketawa nasi impit. Jadi nasi yang diimpit itu di Malaysia disebut lontong gitu ya. Nah, saya pikir kalau dari kulinernya sama, kemungkinan Malaysia keratonnya dengan kerajaannya dengan Indonesia itu sama. Dan ketika saya berkesempatan bicara dengan Ratu Azizah,
mereka mengakui kita ini semuanya bersaudara, Bapak. Jadi kalau kita ini terpecah, Keraton Jogja, Keraton Surakarta, dengan Keraton Malaysia, dan banyak keraton lain, itu adalah hasil kapitalisme. Ya. Kalau melihat makanan itu, saya jadi bergetar. Ini makanannya sama ini. Di Jogja pun saya makan pecel, makan lontong. Ternyata Raja Sultan Abdullah di Malaysia makannya juga sama itu. Ya. Hanya saya tidak menemukan gudeg nih, mohon maaf nih. Gudeg spesifik Jogja Solo. Dan ketika saya berkunjung ke Kelantan, orang Kelantan juga mengakui kami masih bersaudara, Bapak, dengan keraton Jawa. Bisa jadi Kelantan tuh dari kata Klaten mungkin bisa sama, ya. Dan ada sungai besar, ada provinsi besar namanya Provinsi Patani. Ya. Dan sebentar nih ada. Kemudian kita harus yakin bahwa kita ini bersaudara ya sebenarnya. Dan kita sebaiknya jangan menganggap itu sebagai kompetitor di masa transformasi masyarakat 5.0 ini. Saya memohon mengingatkan sebaiknya kita juga mempererat tali silaturahim dengan negeri tetangga ya, seperti Malaysia. Ternyata mereka senang sekali kalau diajak kolaborasi. Ya, demikian ini pemaparan pertama. Saya persilahkan kepada moderator untuk setelah layar ini ada film pendek ya, namanya tentang sejarah Jawa. Silahkan Mas Pri, monggo. Baik ya, saudara-saudara, Bapak Ibu. Nah, kita sudah mendengar bersama pemaparan dari Dr. Farid di sesi yang pertama ini. Nah, untuk mengurangi ketegangan kita tadi terhanyut ya dengan pemaparan beliau sampai meneteskan air mata, teringat dengan sejarah, dengan kisah yang terjadi dengan Kanjeng Ratu Beruk. Nah, baik, Mas Ivan bisa dibantu untuk kita tampilkan film pendek terkait dengan sejarah Jawa. Silakan Mas Ivan. Baik, Apri. Oke, sambil menunggu Mas Ivan, ya ini sudah mulai. Mari kita simak bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam. Pemirsa, batik sebagai warisan budaya Indonesia telah memiliki popularitas tersendiri di mata dunia. Karena populernya, batik telah menjadi identitas bangsa Indonesia, sehingga UNESCO akhirnya mematenkan ini sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Ini ditetapkan pada tanggal 2 Oktober tahun 2009, yang kemudian menjadi cikal bakal sebagai Hari Batik Nasional. Bagaimanakah perjalanan sejarah batik yang ada di Indonesia sebenarnya? Ikuti terus ya. Kesenian batik di Indonesia telah dikenal sejak Kerajaan Majapahit. Kesenian batik di Indonesia terus berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir periode abad ke-18 atau awal abad ke-19. Teknik batik sendiri telah diketahui lebih dari 1000 tahun, kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara di Afrika Barat seperti Nigeria, Kamerun, dan Mali, serta di Asia, seperti India, Sri Lanka, Bangladesh, Iran, Thailand, Malaysia dan juga Indonesia. G.P. Roevair, peneliti dari Belanda mengungkapkan bahwa sebenarnya batik dengan pola geringsing sudah dikenal sejak abad ke-12 di Kediri, Jawa Timur. Roevair mengatakan bahwa pola tersebut hanya bisa dibentuk dengan canting. Di abad ke-13, detail kain dengan motif yang menyerupai pola batik dikenakan oleh Prajnaparamita, arca Dewi Kebijaksanaan umat Buddha. Roevair pun menyimpulkan bahwa abad ke-12 sampai abad ke-13, orang Indonesia sudah mengenal teknik membatik. Awal masa keemasan batik dimulai pada awal abad ke-19. Pada awalnya, batik hanya dibuat terbatas dan untuk keluarga kalangan keraton saja. Motif batik yang mereka pakai pun menggambarkan arti, sejarah, dan cerita tertentu. Meskipun ada beberapa motif yang memang mempunyai makna sakral dan tidak bisa dipakai oleh sembarang orang. Namun lambat laun, batik mulai keluar dari keraton. Oleh karena banyak dari pembesar atau petinggi tinggal di luar keraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka keluar dari keraton dan diproduksi pula di tempatnya masing-masing. Masyarakat kelas bawah mendapat izin untuk juga ikut memakai batik. Hanya saja tetap dengan norma dan pakem-pakem motif tertentu. Motif khusus untuk raja dan abdi dalam tetap tak boleh digunakan rakyat biasa. Hingga awal abad ke-20, batik yang dihasilkan merupakan batik tulis. Batik cap baru dikenal setelah Perang Dunia I berakhir atau sekitar tahun 1920. Bahan-bahan pewarna yang dipakai ketika membatik terdiri dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia, yang dibuat sendiri antara lain dari pohon mengkudu, soga dan nila. Bahan sodanya dibuat dari soda abu, sedangkan garamnya dibuat dari tanah lumpur. Berbekal hal ini, para pembatik pun akhirnya menciptakan berbagai motif, corak, warna, dan desain yang bisa dipakai masyarakat luas. Hingga saat ini para pengrajin batik sampai desainer juga masih tetap menciptakan motif-motif batik baru dengan sentuhan modern yang digabungkan dengan teknik tradisional. Demikian tadi adalah ringkasan sejarah batik di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Pri. Oke. Wah, ini sangat luar biasa ya penjelasannya. Mudah kita ikuti dan juga sangat informatif sekali tadi itu, grafis-grafis yang ada di Pulau Jawa. Ternyata budaya kita itu luar biasa ya.
dari ujung barat sampai ujung timur. Nah, kita lihat tadi ada dinamis, perubahan yang sangat dinamis dari kerajaan, dari Tarumanegara berubah hingga Majapahit, berubah lagi hingga jadi Pajang, dan akhirnya Mataram, dan Mataram berubah atau terbelah lagi menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Oke, Pak Farid, masih ada yang mau ditambahkan penjelasannya, Pak Farid? Baik, terima kasih Mas Pri. Ini tadi saya kira saya buat jeda ini biasanya ada sesi jual beli dari Mas Agus nih. Tapi kalau tidak ada, Pak, kita lanjutkan sesi tentang transformasi masyarakat 5.0, atau saya jawab pertanyaan dulu ya? Atau nanti aja terakhir. Gimana? Baik, sambil kita nunggu kesiapan Mas Agus, ya. Kita coba untuk membacakan pertanyaan dulu, Pak Farid. Persilakan. Oke, kita sambil nunggu Mas Agus nih ya, kita ini bacakan dulu pertanyaan ataupun apresiasi dari teman-teman kita ini. Pak Farid, terima kasih Pak Farid atas sharing pengalamannya yang hidup tentang motif teruntum. Salam hormat ini dari Ibu J. Sri Murwani Puji Lestari. Terima kasih apresiasinya Ibu. Kemudian ada juga dari Ibu Mirlani. Sangat menarik ceritanya. Paparan tentang Ratu Beruk atau Kanjeng Ratu Kencono, pencipta motif batik teruntum. Kemudian ada lagi dari Ibu Farida. Terima kasih atas pencerahannya tentang motif teruntum. Saya ingin bertanya beda filosofi Sido Asih dan teruntum. Saya pernah membaca Sido Asih maknanya cita, kasih sayang yang bersemi kembali karena selir yang kurang diperhatikan raja. Orang tua pengantin biasanya memakai kain motif teruntum supaya menuntun anak bisa selalu rukun. Mohon penjelasannya. Itu pertanyaan yang pertama, Pak Farid. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Laksmi tentang motif teruntum. Apa yang menjadi cirinya walau mengalami perkembangan kemudian? Pertanyaan kedua dari Ibu Laksmi, mengapa dipilih itu adalah bunga Tanjung? Gitu. Mengapa misalnya bukan bunga melati? Nah, itu dua pertanyaan dari Ibu Laksmi. Kemudian dari Ibu Ken Ati, mohon penjelasannya soal tayangan tentang gunungan. Ada 3 bentuk berbeda. Apa maknanya juga beda dan asalnya juga dari daerah yang berbeda. Nah, ini Pak Farid, monggo silahkan dijawab satu persatu. Mas Agus persiapan ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Farida nih. Ini kita pernah mau meneliti bersama ya, Bu Farida BPKP ini. Ibu Farida, apakah yang dari Balai Besar Kerajinan Batik Jogja? Betul Pak, itu Ibu Farida dari BPKP Jogja. Oh ya, ahli kimia ini Bu Farida. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Farida. Benar bahwa di acara pernikahan Yogyakarta, Surakarta ada juga batik Sido Asih ya. Kalau saya perhatikan Sido Asih itu ide dasarnya dari semen. Semen itu dari kata semi ya. Bentuknya itu seperti gunungan. Konon itu sumber idenya adalah gunungan atau tumbuhan yang bersemi. Mohon diulang penjelasannya Pak Farid, ada freeze tadi. Oh ya, baik.
Terima kasih Bu Farida. Saya coba menjelaskan perbedaan Sido Asih dan Truntum adalah kain batik yang dipakai saat pernikahan dan bermakna kasih sayang, menumbuhkan sayang ya. Sido itu menjadi, Asih itu kasih atau sayang ya. Nah, secara bentuk atau secara visual rupa, saya melihat ada perbedaan yang signifikan. Batik Sido Asih itu saya lihat bentuk dasarnya dari semen. Semen itu menyerupai gunungan dan bentuknya mengarah pada segitiga. Mengapa ada perbedaan secara bentuk, tapi secara makna saya kira ada kesamaan. Saya mengamati dan mengambil kesimpulan sementara yang bisa dilanjutkan untuk tesis atau disertasi. Itu ada kekuasaan raja yang sangat arbitrer. Arbitrer itu mana suka, sesuka beliau. Jadi ketika seorang raja memberi keputusan, saya beri nama ini, maka selanjutnya akan dilekatkan pada batik tersebut. Hanya di Sido Asih ini, catatan manuskrip, catatan sejarahnya saya belum menemukan, semoga ada filolog lain yang menemukan. Hanya benar keduanya, baik Sido Asih dan Truntum, memiliki makna filosofis yang serupa, menumbuhkan rasa sayang, rasa cinta terhadap sepasang manusia, terhadap keluarga. Hanya secara bentuk ada perbedaan. Kalau Sido Asih itu bentuk dasarnya semen, dari tumbuhan juga bisa, dari gunungan juga bisa, dan penuh lebih dinamis sebenarnya menurut saya kalau saya lihat Sido Asih. Sedangkan Truntum lebih repetitif diulang-ulang terus. Mungkin di situ saya lihat ada kekuatan doa dari pembuatnya, yaitu Kanjeng Ratu Beruk, karena terus repetitif terus. Dan mungkin kalau bahasa Islamnya dimustajabkan gitu ya, saya tidak tahu. Ini perlu dibuktikan secara metafisika juga nih. Jadi kalau saya tanya ditanya Bu Farida apa perbedaan Sido Asih dan Truntum, saya kira makna filosofisnya sama. Perbedaannya adalah bentuknya secara visual berbeda. Kalau Sido Asih bentuk dasarnya dari semen yang mengarah pada segitiga dan lebih dinamis. Tapi ada kesamaan juga, itu ada kekuasa raja yang arbitrary sekuasanya beliau ya. Jadi ketika raja sudah menyebut A gitu ya, sudah akan melekat seterusnya. Jadi demikian jawaban saya, Mas Pri. Iya, Bapak. Pertanyaan kedua apa ya? Terima kasih. Ya. Pertanyaan kedua apa, lupa saya. Pertanyaan kedua tentang motif Truntum. Walau mengalami perkembangan kemudian, ciri utamanya apa itu Pak yang tidak berubah? Dan kenapa dipilihnya itu bunga Tanjung, bukan bunga Melati? Ya baik, pertanyaan yang bagus dari pengamat nih, pecinta batik nih. Yang tidak berubah ya saya dapat sebut repetitifnya, itu diulang-ulangnya sangat konstan dan cenderung, kalau saya pribadi mengatakan agak monoton. Dan mengapa dipilih bunga Tanjung? Karena bunga itulah yang berguguran di Keputren Surakarta. Ya. Kalau kita sempat berkunjung ke Keputren atau Pendopo Putri, masih banyak pohon Tanjung di belakang. Ketika musim tertentu, itu bunga itu berguguran. Mungkin itu juga simbolik apakah selir-selir itu berguguran gitu ya. Kemudian Kanjeng Ratu Kencono menatap langit, melihat bintang-bintang, dan menganggap ada cahaya di situ. Jadi pesan moralnya juga kita tidak putus asa ya, di balik kegelapan, di balik konflik masa Pakubuwono III yang terus-menerus
diserang oleh Raden Mas Said, pasti ada cahaya penerang. Dan ternyata benar, cahaya itu akhirnya muncul. Kanjeng Ratu Beruk lah yang melahirkan putra yang kemudian menjadi Pakubuwono ke-4. Wah, subhanallah ini. Ketika lahir itu dari Kanjeng Ratu Beruk dinamai Kanjeng Pangeran Purboyo ya. Sedangkan beliau sebagai ratu kedua kemudian menjadi naik gelarnya menjadi Kanjeng Ratu Kencono. Sementara mohon maaf nih ratu pertama, Ratu Emas tidak mampu memberikan putra kepada PB ketiga, Pakubuwono ketiga. Dipersingkat pada masa berikutnya putra dari Kanjeng Ratu Kencono atau Kanjeng Ratu Beruk inilah yang menjadi Pakubuwono keempat, melanjutkan regenerasi dari Keraton Surakarta. Jadi demikian jawaban saya. Terima kasih, Mas Pri. Iya, Bapak. Penjelasan yang sangat indah. Nah, di sini kalau boleh saya menambahkan, apa yang disampaikan Pak Farid tadi benar adanya saat saya itu berkunjung ke keraton. Ada satu hal yang di situ bisa kita pandang melalui teori makrokosmos maupun mikrokosmos yang tadi juga sudah disinggung sama Pak Farid, bahwasannya pada masa itu kerajaan dan terutama raja sedang memikirkan kekalutan yang terjadi di negeri Surakarta. Kalau secara makrokosmos, maka Ratu Beruk ini, dan itu adalah budaya orang Jawa, setiap malam itu sering keluar di halaman rumah, menengadahkan wajah ke langit, mengangkat tangannya, berdoa kepada Tuhan untuk meminta jalan keluar dari setiap masalah, untuk meminta dilonggarkan hatinya, untuk memohon dimudahkan segala urusannya. Dan di sana malam yang gelap ternyata masih terdapat banyak sekali cahaya yang apabila itu kita perhatikan ternyata juga sangat indah. Seperti motif teruntum ini ya. Nah, ini ibaratnya adalah bintang gemintang yang gemerlap di dalam kelamnya malam. Maka motif teruntum pasti dasarnya adalah hitam. Dan warna teruntumnya itu didominasi putih. Kalaupun ada warna lain, itu pastilah warnanya hanya sogan saja. Oke. Kemudian terkait dengan nama Tumaruntum. Kalau Pak Farid tadi sampaikan, kita harus coba mengujinya secara metafisika. Saya coba mendekati dengan teori metafisika. Tumaruntum itu yang saya temukan adalah kependekan dari Tumaruntum. Tumusing manah, rumbokoning tumurun. Nah, tumus itu artinya tembus sampai dikabulkan harapan-harapannya. Manah itu adalah hati. Kemudian rumboko itu adalah welas asih, kasih sayang, munculnya rasa sayang lagi dari raja yang diharapkan oleh Ratu Beruk tadi ya. Dan tumurun adalah turun, terjadi, menjadi kenyataan, dikabulkan. Nah, ini adalah hasil penyelaman saya. Kalau kata Pak Farid, mungkin ini melalui alam metafisika. Tapi ini kita dekati melalui pendekatan kata-kata saja. Oke, Pak Farid, penjelasannya luar biasa. Ini masih ada satu pertanyaan dari Ibu Ken terkait dengan 3 gunungan tadi. Apakah itu berasal dari daerah yang berbeda dan memiliki makna-makna yang berbeda? Monggo Pak Farid. Matur nuwun, hatur nuhun Mbak Ken.
Mbak Ken ini kakak kelas saya di Institut Teknologi Bandung. Salam sehat Mbak Ken. Saya pernah memboncengi Mbak Ken nih naik motor butut saya nih. Tahun berapa? Saya boncengi pakai motor Honda. C70 yang murah itu. Saya antar ke depan. Jadi saya pengalaman jalan-jalan dengan Mbak Ken itu berkesan sampai sekarang. Kedua, terima kasih nih Mbak Ken memberi kepercayaan. Saya di Kranasda sempat juara 3 tuh lomba pria tuh. Baik, seperti di pewayangan atau pembuka juga bisa ya. Lantas apakah sama? Yang kiri itu gunungan Jawa, yang kanan 2 itu dari Malaysia. Ya, saya menjelaskan ada kesamaan gunungan di Jawa dan gunungan di Malaysia. Di Kelantan tepatnya. Ternyata ketika saya mati, loh ini sama ini. Jadi isinya ada di gunungan kita tuh ada harimau, ada pendopo. Di gunungan Kelantan ada hewan-hewan Malaysia seperti kerbau dan juga alam sekitarnya ya. Jadi kalau saya menutup tadi kesamaan dengan cerita makanan pecel di Istana Malaysia dengan pecel di Jawa tuh sama, lontongnya juga sama, mereka sebutnya nasi impit. Jadi kalau ditanya maknanya adalah simbolik penutup dan saya menyampaikan ada kesamaan kita dengan kerajaan Malaysia. Demikian Mbak Ken, jawaban saya. Itu gunungan yang kanan dan tengah itu yang ada di Kelantan, Malaysia. Yang kiri gunungan di Jawa, simbolis dari alam semesta atau penutup ya. Penutup sebuah sesi pertama. Demikian jawaban saya. Terima kasih Mbak Ken. Oke, ini masih ada satu pertanyaan lagi Pak Farid. Ya. Dari Ibu Mirlani. Apa benar ya Pak Farid kalau motif batik sesudah Kanjeng Ratu Kencono berupa bulatan, sedangkan sebelumnya motifnya geometris? Wah, ini pertanyaan yang sangat spesifik. Mungkin perlu dilakukan di tesis ya Bu. Saya belum sedalam itu, jadi saya serahkan kepada forum, barangkali ada yang bisa menjawab. Saya tidak mau asal tahu nih. Kalau saya tidak tahu ya saya ngaku nggak tahu. Jadi saya tawarkan kepada forum, barangkali ada yang bisa membuat disertasi tentang perubahan dari motif teruntum tadi menjadi bulat. Saya mungkin bekerja berdasarkan manuskrip atau dokumen atau bukti-bukti sejarah. Jadi kalau ada catatan tertulis, disitulah saya bisa bekerja. Tapi kalau visual mungkin belum. Demikian jawaban saya Mas Pri dan Bu Mel. Baik, terima kasih Pak Farid. Nah, itu kalau boleh tanya Bu Mirlani, itu motif di belakangnya apa ya Bu? Batiknya Bu Mirlani. Mohon dibuka dulu untuk ini suaranya Bu Mirlani. Mas Pri yang tahu dong. Pembatik harus tahu. Saya lebih tahu Bu. Itu ada teruntumnya juga ya semua barang ya. Betul. Iya, yang di tengah itu. Yang hitam ini. Ada teruntumnya juga ya. Yang ya, itu gaya Pakualaman Ibu. Pakualaman ya, Jogja ya. Ya. Mungkin yang teman dari Pakualaman bisa lebih paham terkait itu. Mungkin beli sama Gusti Atika kali dulu.
Karena dia suka pameran di JCC dan saya sering ketemu juga dengan dia di. Oh ya, Pak Farid kan hadir di Kuala Lumpur ya. Saya batal datang, tapi saya datang di Jogja. Mas Pri datang ya tahun 2019 di Jogja. Tahun 2019 saya kebetulan bareng dengan acara yang lain, Ibu. Oh, bareng ya. Tapi tahu ya sebetulnya. Iya, tahu. Baik, Pak Farid. Kita sembari nunggu Pak Agus, kita lanjutkan dulu masuk ke materi masyarakat, transformasi masyarakat 5.0 ya, ini terkait dengan batik. Mungkin bisa dilanjutkan pemaparannya Pak Farid. Baik, terima kasih Mas Pri. Ini saya buat sederhana aja ya pemaparan masyarakat 5.0 supaya tidak pusing gitu ya. Saya izin share screen. Siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya buat mudah saja. Mungkin bagi para pembatik atau perajin atau pemerhati kurang menarik, tapi saya buat ini sederhana saja, berbeda dengan kalau saya sampaikan di kelas. Ini ada evolusi masyarakat 1.0, kemudian naik masyarakat 1.0, masyarakat berburu atau masyarakat yang mengandalkan pada tangkapan, masyarakat 2.0, masyarakat agraris, masyarakat 3.0 adalah masyarakat industri yang seperti kita lihat, masyarakat 4.0 adalah masyarakat informasi, sebagian ada di sini, dan masyarakat 5.0 ya. Sebenarnya masyarakat 5.0 ini dicetuskan di Jepang ya pada 21 Januari 2019 oleh Keidan Ren. Keidan Ren itu semacam departemen perindustrian Jepang. 2019 berarti sudah berapa tahun yang lalu ya? Sudah cukup lama juga ya. Sejak Perdana Menteri Shinzo Abe. Jadi ada perbedaan Bapak Ibu sekalian antara masyarakat 5.0 dengan revolusi industri 3.0. Jadi sering tertukar nih mahasiswa saja sering tertukar antara revolusi industri 1.0, antara revolusi industri 2.0 dan seterusnya. Saya coba dengan gambar saja. Nah, ini ilustrasi masyarakat Society 1.0 ketika masyarakat masih berburu, masih mengandalkan pada hasil tangkapan. Pertanyaannya menarik, apakah masih ada masyarakat Society 1.0? Saya, subhanallah, 92, saya sempat ke Wamena, ke suku Dani, di pedalaman Papua, waktu itu masih Rian, ya. Dan saya tertegun masih ditemukan masyarakat Society 1.0 ini, yaitu masyarakat yang bersandar pada kegiatan berburu, dan mereka masih memakai koteka, Bapak Ibu sekalian. Ketika saya pulang, selama berapa lama saya di sana ya? Mungkin 2 minggu saya di sana. Saya tinggalkan kaos, saya tinggalkan sabun, saya tinggalkan sikat gigi untuk mereka, dan mereka mengatakan, ada penerjemah yang mengatakan, mereka nggak akan pakai sabun untuk mandi, Pak. Jadi mereka akan jaga sungai itu untuk minum dan untuk babi gitu ya, untuk minuman hewan mereka. Dan saya tertegun kalau itu sebagai saudara kita, ternyata masyarakat Society 1.0 itu masih ada di Indonesia. Dan ciri-cirinya seperti manusia prasejarah sebenarnya. Ketika misalnya ada anggota keluarga mereka meninggal,
Jadi kalau menutupi rasa sedih, para tetua itu memotong satu ruas jarinya gitu ya. Jadi ada nenek-nenek yang suku Dani itu yang jarinya hampir habis terpotong. Masya Allah, saya terkejut melihat jari jemari yang habis itu dipotong sebagai simbol berduka cita gitu ya. Dan kalau ditanya apakah ada, saya jawab ada. Dan kita tidak semua ada di masyarakat 4.0 apalagi 5.0 ya. Ini mereka juga masih berburu babi ya. Ketika mereka berburu babi, mendapatkan babi, mereka memotongnya dengan ada alat batu mereka pakai, dipotong mungkin ukuran 15 kali 15 cm dan dimasukkan ke lubang batu dan mereka membakarnya di lubang itu dengan bebatuan dan ditumpuki sayuran. Ketika apinya sudah besar, itu dagingnya ditaruh dan ditumpuk dengan semak belukar atau entah saya sebut itu sayur kangkung atau apa ya. Mungkin sambil menunggu mereka berkeliling ada di seputar itu sampai asapnya banyak. Kurang lebih 20 menit tumpukan dedaunan yang lubang itu dibuka dan daging yang sudah dianggap matang itu diambil, dilempar ke masing-masing. Dan saya mendapat lemparan daging babi itu 15 kali 15 cm tebal sekali. Saya mohon izin, saya serahkan kepada anak kecil di sebelah saya, suku Dani yang kelihatannya juga senang dengan. Saya terkaget-kaget ketika di dalam koteka mereka itu, saya pengen lihat koteka itu isinya apa gitu. Ternyata koteka itu berisi, ada yang mengisi ya, mereka isi sendiri dengan tembakau, entah dedaunan, dan mereka keluarkan, dan mereka tutup lagi ke alat vital mereka, dan dedaunan itu mereka jadikan semacam rokok gitu ya, dengan daun, mungkin daun jagung, dan cara membuat apinya pun seperti manusia prasejarah, digosok-gosokkan dengan kayu ke batu, keluar api, dan mereka merokok dengan itu ya, dedaunan yang ada mereka simpan di koteka itu. Wah, terbayang wanginya seperti apa itu, Bapak Ibu bisa membayangkan ya. Nah, itu ilustrasi sedikit. Mohon maaf, yang kedua terlewat, belum saya masukkan. Society 2.0 adalah masyarakat agraris. Agraris, bertani, bercocok tanam, yang masih dilakukan juga di negeri kita, di Indonesia, di Malaysia ya. Saya objek wisata dan itulah ciri masyarakat 2.0. Bersandar pada hasil bumi yang bisa menghidupi masyarakat. Ketika masyarakat sudah mulai menetap, tidak berpindah-pindah lagi ya. Tidak berpindah-pindah lagi. Oh, itu kemudian ini lompat ke society 3.0 yaitu masyarakat industri. Oh, bisa nggih, soda abu, kemudian ini panas nggih. Ketika masyarakat menemukan tenaga uap dan batu bara ini ya, sudah mulai dibuat mesin-mesin, mesin tenun, mesin lokomotif ya. Ini saya persingkat saja. Ini Society 4.0 ketika teknologi listrik mulai muncul, dukungan internet, teknologi komputer sudah mulai hidup, robotika sudah berjalan. Saya berkeyakinan kita sebagian besar sudah di sini ya. Seperti kita pakai Zoom ini, internet dengan platform yang banyak yang kita banyak pakai. Kita sebagian mungkin saya tidak bisa mengira, sebagian sudah di sini. Berikutnya Society 5.0. Apa itu ya? Society 5.0 atau masyarakat 5.0 adalah yang menjadi konsep dari
Jepang yang digagas pada 21 Januari 2019, berarti 3 tahun yang lalu ya. Ini sebenarnya berangkat dari kekhawatiran masyarakat Jepang itu sendiri. Apakah manusia akan tergantikan oleh robot seperti film-film Transformer, seperti film-film Terminator gitu ya. Dan masyarakat Jepang saya kira sudah sangat preparatif ya, mempersiapkan apa itu masyarakat 5.0 yang akan kita hadapi atau sudah kita hadapi. Nah, ini akan saya jelaskan secara sederhana. Jadi masyarakat 5.0 itu adalah penggabungan cyberspace atau ruang cyber dengan ruang fisik. Ruang fisik itu seperti kita duduk di depan laptop atau di depan handphone, menggabungkan dengan ruang cyber. Ruang cyber itu bisa teknologi Zoom yang sedang kita pakai atau data yang berlimpah di Google, itu digabungkan menjadi satu kesatuan. Tampaknya kita terdorong juga oleh pandemi 2 tahun ini. Misalnya 2 tahun ini kuliah secara Zoom, dan banyak mahasiswa serta dosen sudah nyaman dengan kuliah jarak jauh, yaitu ya menggabungkan ruang cyber dengan ruang fisik. Nah, kemudian diadakanlah penelitian voting bagaimana permintaan mahasiswa terhadap masa setelah pandemi ini, apakah masih mau by Zoom atau by Google Meet. Ternyata hasilnya mengejutkan. Mahasiswa di Universitas Indonesia menginginkan hybrid. Hybrid itu masih luring dan daring, menggabungkan antara tatap muka dan by teknologi ruang cyber. Jadi artinya kita terdesak juga nih. Artinya terdorong oleh pandemi menjadi blessing in disguise ya, berkah di balik musibah. Ketika ada pandemi memaksa orang untuk di rumah, menjadi dekat dengan keluarga, dekat dengan anak-anak, menjadi guru privat buat anak-anak kita gitu ya. Saya jadi mengajari anak saya yang SD ini secara personal, yang dulu saya jauh dengan anak-anak. Ketika pandemi 2 tahun ini kita semua terkunci di rumah, dan itu kami syukuri ya, bersyukur juga nih bisa kumpul erat dengan anak-anak di rumah, nggak keluyuran kemana-mana terpisah-pisah. Berikutnya, nomor 1 ya, apa dampak dari masyarakat 5.0 itu adalah biaya dipotong, Bapak Ibu sekalian. Kos itu dipotong sampai berjatuhan. Seperti ilustrasi di depan, kos dari tenaga, mohon maaf, kos untuk sewa mall misalnya, atau kos untuk tenaga-tenaga lain di-cut sampai kita akhirnya terbiasa membeli secara virtual ya. Saya terbiasa membeli makanan dengan GoFood malam hari, yang itu mengurangi, memotong biaya-biaya. Memotong biaya tertentu, sementara kualitas bisa naik. Juga kecepatan ya, kecepatan. Misalnya saya mencari saya kolektor topi, wah saya tinggal cari nih topi di Tokopedia atau Shopee, ternyata ada, dan dalam waktu tidak lama bisa cepat. Juga apa yang dipotong adalah efisiensi. Efisiensi ini kalau kita mencari barang misalnya ke laptop atau gadget, kita tidak perlu ke tempat parkir kendaraan, terus naik turun ke lantai 1, 2, 3, 4, 5. Dengan adanya teknologi, itu
semakin efisien, ya. Bahkan kita bisa komparatif dengan cepat, misalnya HP A dengan HP B, HP dengan C, gitu ya. Semakin mudah, ya. Dan biaya dipotong, cost-nya semakin ditekan. Ini konsekuensi dari masyarakat 5.0. Pertama ya, delivery semakin maju, pengantaran, dan cost dipotong. Berikutnya kedua, gawai atau gadget semakin cerdas, bisa mengikuti kebiasaan kita. Misalnya, kebiasaan kita kalau pagi minum air hangat, dia bisa menyesuaikan. Kebiasaan kita tidur jam berapa, dia bisa mengingatkan. Atau tidurnya harus diiringi suara hujan. Wah, saya kalau tidur, dia suaranya hujan petir tuh malah cepat tidur loh. Nanti Bapak Ibu coba. Saya kalau ada hujan petir gegar-gegar, wah enak ngambil selimut, tidur aja. Dan itu bisa saya setel di gadget saya, di HP gitu ya. Jadi kalau ada hujan rintik-rintik, deras, kalau ada petir beledar-beledur, wah enaknya tidur nih. Tidur beneran saya tuh. Ya itu misalnya begitu, contohnya. Berikutnya, konsekuensi dari masyarakat berikut adalah, wah ini telemedicine nih. Jadi biaya semakin rendah karena pengobatan bisa jarak jauh, kemudian bisa konsultasi. Saya juga sudah mendengar keluhan tenaga medis, dokter-dokter, dan perawat. Konon dengan adanya BPJS juga dokter dibayar makin murah. Saya sedih juga ya. Ada dokter puskesmas mengaku, Pak, saya cuma dibayar Rp8.000 per orang datang tuh ya. Ya ampun. Tapi itu bagi pasien juga menguntungkan. Bahkan saya misalnya bisa konsultasi ke dokter paru dan dokter jantung itu lewat gadget aja. Dan sudah bisa dikabari, Bapak sebaiknya ini, sebaiknya obatnya ini. Tidak perlu keluar, cari dokter, ngantri, ngambil nomor, baru dipanggil gitu ya. Wah, luar biasa nih. Kemudian efek keempat adalah, tadi sudah saya bahas ya, smart shopping, belanja cerdas. Belanja cerdas, tidak perlu mondar-mandir kiri kanan, tapi saya kira tidak semua ya. Batik pun harus datang, saya lihat, saya baui, saya sentuh bolak-balik nih printing atau tulis, ini cap ya. Tidak semua bisa melalui gadget ya. Bahkan harus saya pegang, harus saya raba, baru saya beli. Jadi untuk batik tidak perlu khawatir, kita tidak terlalu dalam kondisi kritis oleh masyarakat 5.0 ini. Nah, ini ada kata penting dari masyarakat 5.0, saya buat singkat saja. Kata kunci. Mungkin ini versi saya aja. Versi saya seperti Pak Haji Komar tadi sebutkan, ada satu, teknologi berpusat pada manusia itu sendiri. Ya. Jadi ternyata kita tidak usah takut bahwa kita akan kalah oleh robot, oleh transformer seperti film. Wah, kita nanti dijajah sama robot-robot seperti di film-film yang kita lihat buatan Hollywood ya. Saya ketika SMP menyaksikan katanya tahun 2000 nanti mobil akan terbang. Ternyata sampai sekarang 2022 masih aja pakai ban dan mondar-mandir mobil terbang belum. Mungkin barangnya sudah ada, tapi kayaknya orang lebih senang di jalan ya. Jadi apa yang kita takutkan itu belum tentu ya. Jadi satu kata kunci, teknologi berpusat pada manusia itu sendiri. Jadi misalnya Ibu Melani itu punya kebiasaan apa gitu ya, bisa disimpan di dispenser, di kulkas. Pagi harus makan sayur brokoli atau sayur waluh. Wah, itu kesukaan saya itu. Dia akan mengingatkan atau menyiapkan. Wah, luar biasa tuh. Ya. Kedua, penggabungan ruang fisik dengan ruang cyber tadi sudah disampaikan di depan.
Jadi ruang fisik yang kita diami sekarang di depan laptop itu tidak ada pilihan akan bergabung dengan ruang cyberspace. Ya, kita akan ke sana dan sudah berjalan ya, sudah berjalan sekarang. Ketiga, betul kata Tuan Guru Haji Komar, kolaborasi dan inovasi ya. Kolaborasi ini penting, jadi kita tidak zamannya lagi saling klaim dengan negeri tetangga, kita harus kolaborasi. Ya, kita harus memutus ideologi yang ditinggalkan oleh VOC dan Inggris yang memecah kita. Kita walaupun berbeda negara, kita tetap kolaborasi ya. Dan keempat, berkelanjutan atau bertanggung jawab bahwa ini diupayakan berkelanjutan adalah sustainability ya, ramah terhadap alam, tidak menimbulkan kerusakan limbah, kerusakan tanah yang berkepanjangan ya. Jadi ini versi saya, nanti Bapak Ibu silahkan tambahkan sendiri. Nah ini saya berikan contoh hasil apa yang sudah saya lakukan. Nah, mohon maaf. Ini batik tulis dengan zat warna daun teh. Camellia sinensis yang ada di Lembang dan Cameron Highland di Malaysia Utara ada perkebunan teh yang sejuk. Daun teh itu ternyata bisa menghasilkan zat warna yang kualitasnya seperti ini, agak tua gitu ya. Jadi pemanfaatan daun teh untuk batik baru. Ini kolaborasi Indonesia-Malaysia, kami dengan Universitas Teknologi Macang. Nah ini contoh untuk baju pria. Ini kolaborasi dengan Puan Aniza dari UITM. Nah ini yang terakhir, platform atau aplikasi ya. Ini kedai reka yang kita buat prototipenya, SDBP, kita sebut Self Design Batik Pattern. Bagaimana konsumen secara personal membuat atau memilih motif batik yang disukai untuk kemudian kita produksi di pembatik-pembatik tertentu yang sudah terkonektivitas, bisa di Wonogiri, bisa di Surakarta. Jadi ini sesuai konsep masyarakat 5.0 adalah teknologi kembali pada manusia itu sendiri. Ya. Jadi ini prototipe, mungkin semoga menjadi berkelanjutan kalau kita gunakan bersama-sama. Masih purwarupa Bapak Ibu sekalian. Jadi dari handphone, dari smartphone yang Bapak Ibu punya, bisa memilih motif batik dan terkoneksi dengan produsen dan menyesuaikan ukurannya, mau XXL atau S, ya. Kemudian mau lengan panjang, kemudian kainnya mau kain katun atau mau silk dan sebagainya. Baik, saya kira demikian pemaparan saya yang babak kedua. Terima kasih dari saya. Semoga ceritanya kalau tadi once upon a time, saya semoga masyarakat 5.0 di kastil-kastil Eropa berakhir dengan bahagia, seperti juga dengan PB3 dengan Kanjeng Ratu Beruk, Kanjeng Ratu Kencono yang bahagia dan sampai sekarang terus dikenang oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih, matur nuwun. Demikian Mas Pri selaku moderator, saya kembalikan. Terima kasih Pak Farid. Wah, ini sangat menarik. Transformasi masyarakat 5.0. Jadi intinya masyarakat 5.0 ini adalah masyarakat yang sudah terintegrasi ya, baik antara teknologi, manusianya, dan benda atau produk yang dihasilkannya. Setidaknya seperti itu ya Pak Farid ya. Atau ada kata penutup terkait dengan masyarakat 5.0 dan batik misalnya?
Baik, ya. Di bagian belakang ya. Ini mengutip CEO General Electric, mohon maaf ya karena orang Barat, Jack Welch. Beliau mengatakan jika laju perubahan organisasi, barangkali APBBI tidak lebih besar dari laju perubahan di luar organisasi, maka redupnya suatu organisasi sudah dekat. Wah, ini kata-kata yang provokatif juga ini. Jika perubahan dalam organisasi tidak lebih besar dari laju perubahan di luar organisasi, maka redupnya suatu organisasi sudah dekat. Itu dari Jack Welch, CEO General Electric, mungkin juga buat Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia, juga buat organisasi-organisasi yang lain. Itu kata penutup dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid, Bapak Ibu pecinta batik Indonesia yang telah mengikuti pemaparan yang luar biasa dari Pak Farid terkait dengan masyarakat batik teknologi yang luar biasa, yang sekarang ini sudah mencapai ke tahapan 5O. Nah, di sini ada tadi pertanyaan atau pernyataan dari Ibu Mirlani bahwasannya kemeja batik prototipe seperti diterangkan Pak Farid, semacam itu sudah dipakai desainer Didi Budiarjo yang sempat ditampilkan pada Zoom APBBI yang lalu. Oke. Kemudian yang kedua ada tanggapan dari Bu Laksmi. Pak Farid, dari penjelasan tentang motif teruntum, saya belajar makna filosofinya yang sangat indah. Dengan teknologi yang akan diterapkan di era 5O, apakah batik yang dihasilkan akan dapat memiliki makna seperti itu? Masih ada rosonya. Terima kasih. Monggo Pak Farid, sebelum kita menutup acara kali ini, terima kita kasih. selesaikan dulu nih Bagus sekali keresahan dari kawan-kawan semua. Pertanyaan Ibu Laksmi yang dalam. Apakah batik tetap dapat memiliki makna seperti itu? Masih ada rosok. Bisa jadi ya terreduksi dugaan saya ya. Tapi kembali pada kita, kalau perajin, pembatik tetap melakukan urutan prosesnya seperti Ratu Beruk, itu kita bisa pertahankan ya. Jadi kalau kita sudah memilih printing, memilih mesin, mungkin rosonya jadi hilang. Saya katakan hilang saja, sudah mesin ya, jadi otomatis ya. Demikian Ibu Laksmi. Oke, tambahan sedikit dari saya terkait dengan aplikasi. Kalau Mas Budi Raharjo itu pakainya programnya CLO3, itu adalah untuk mendesain baju yang bisa diperwarupa. Dan bedanya dengan apa yang diajukan oleh Pak Farid tadi adalah bahwa konsumen itu secara aktif memilih motifnya. Untuk kemudian itu diserahkan kepada pembatik, diproduksi oleh pembatik, baru hasilnya nanti diserahkan kembali kepada pembeli atau pemesannya. Kiranya seperti itu ya Pak ya. Nah, ini yang luar biasa. Kami sendiri pernah menggagas itu Pak Farid tahun 2018, tapi sampai sekarang juga belum terwujud. Nah, tapi alhamdulillah sudah ada yang mewujudkan. Semoga cepat selesai Pak Farid. Amin, amin. Oke, Bapak Ibu pecinta batik Indonesia yang luar biasa, kali ini kita tidak ada bursa batik. Nah, maka dengan berakhirnya pemaparan dari Pak Farid dan juga pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, artinya ini juga sudah selesai. Nah, untuk itu mari bersama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hasanah baru yang disampaikan oleh Pak Farid ini menjadi bekal kita untuk lebih mencintai batik, lebih merindukan batik,
lebih mengembangkan batik dan menjadikan kita lebih sering untuk mengenakan batik Indonesia. Siapa lagi yang akan memajukan batik kalau bukan kita semua. Terima kasih Pak Farid, Bapak Ibu sekalian pecinta batik Indonesia. Sampai jumpa dengan materi minggu depan yang kita akan membahas terkait batik lukis ya. 60 tahun perjalanan batik lukis dari Brigit. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pas azan. Ya. Buayan nasi siap-siap ya minggu depan. Oke. Assalamualaikum. Matur nuwun. Terima kasih Pak Farid semuanya, matur suwun. Keren banget. Saya nyimak loh walaupun di jalan. Oh iya Bu Ayan. Siap-siap ya minggu depan. Insya Allah Mas Pri. Amin.